Ya, nah sekarang saya cuma pengen tanya. Nah, ini pendidikan buat ibu-ibu yang anaknya masih balita ya. Ya, Anda mau nggak anaknya kayak gitu nanti? Ya, karena apa? 17 tahun udah bisa nyetir motor, bahkan nyetir mobil. Ya, dia udah nggak ada hormatnya lagi sama orang tua. Ya, ibunya masak baik-baik, ya kan, menyediakan makan gitu loh ya. Tapi anaknya cabut gitu loh ya. Nah, ini sama aja. Awalnya kan waktu dia masih kecil nggak duduk di meja. Kalau makan keluyuran, ya kan? Ibunya takut ngeliat anaknya kalau nggak makan. Jadi keluyuran bisa nggak apa-apa, digendong ya ke rumah tetangga, nonton delman, ya kan? Lah waktu masih kecil kayak gitu. Kalau udah gede, anaknya capcus. Kunci kontak, capcus gitu loh ya. Jadi sekali lagi acara kita pada hari ini adalah kita ingin menegur sama-sama nih ya. Bagaimana cara kita melihat anak kita tuh tumbuh. Sebab kalau anak kita tumbuh dari kecil, lalu kemudian kita tidak mempunyai skill parenting, ya. Bagaimana kita begitu takut dengan anak kita nggak makan, tapi kita sendiri nggak punya disiplinnya. Disiplin bukan berarti anaknya dikerasin loh ya, bukan KDRT loh ya. Ya, sebab zaman kita masih kecil, saya nggak tahu dengan Mas, tapi kalau zaman aku kecil, aku dipendeli bapakku aja udah, ih mati aku. Lihat bapak melotot itu loh, ayah melotot itu udah, ih mati aku. Sekarang enggak, kenapa? Lah di meja makan bapaknya sibuk pakai HP. Ya, bapaknya makan nasi goreng pakai HP. Loh ya anaknya juga minta tontonan YouTube toh ya. Ya, jadi itu loh. Jadi dari awalnya udah nggak benar. Saya mau kembali dengan ibu yang mengeluhkan anaknya brunch dan makan di luar. Jadi biasanya demikian, Ibu, ya. Kalau anak-anak ini merasa hidup bebas itu seperti itu, ya. Maka yang akan terjadi tentu saja anaknya ini akan apa namanya? Menjadi nggak punya istilah kita perilaku dan adab makan. Ya, jadi biasakan bahwa kalau kita saya yakin banget kalau udah kayak gitu juga nggak sholat berjamaah deh. Jadi kalau kita subuh sholat bareng-bareng, ya kelar subuh, ya seperti kayak puasa ya. Cuma bedanya dibalik, kalau puasa kan orang makan dulu baru sholat subuh toh ya. Ini dibalik, sholat subuh berjamaah, habis gitu yuk kita makan sarapan berjamaah. Sebelum ayahnya pergi ke kantor, ya kan? Sebelum si kakak juga Zoom sama gurunya, ya. Sebelum ibunya belanja ke pasar, yuk kita sarapan berjamaah. Dan ini nggak bisa terjadi 1-2 kali, Mas. Ini adalah suatu pengulangan. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Jadi Anda nggak bisa ngarepin bahwa anaknya punya tertib makan 1-2 hari. Gitu ya. Dicoba terus, dikerjakan terus, dan nggak boleh bosen. Dan lalu bikin perjanjian, barangkali kalau siang sulit ya makan bersama ya. Yang satu udah ada aktivitas, bapaknya udah mulai ngantor. Tapi minimal kita mau maghrib di rumah, Nak. Nah, kalau maghrib, sholat maghrib dulu. Indah ya, Mas? Sholat berjamaah, cium tangan. Yuk, mari kita makan malam, dinner berjamaah. Ya, bayangin kalau kita punya rutinitas kayak begitu, indahnya bukan main ya, bikin orang iri ya. Dan itu bukan utopia loh. Itu bukan mimpi. Itu terjadi dalam keluarga kalau Anda melakukannya. Dan insya Allah harapan saya, anak yang berasal dari keluarga baik-baik, baik-baik itu artinya bukan cuma pergaulannya ya, tapi cara hidupnya baik, punya disiplin, makanannya baik. Aku juga yakin dia bakal cari jodoh yang baik. Ya, karena apa? Minimal gini Mas, aku ini tukang mangan pete. Aku ini tukang mangan pete, mangan nganggo sambel, nganggo tangan jurus bangau. Lu bayangin kalau gua punya laki yang hobinya makan di restoran cepat saji bule. Wes gak jodoh, wes gak jodoh, wes. Sing siji mangan ning warung, sing siji mangannya di restoran cepat saji. Nah, bayangin ya, jadi cari jodoh aja akan sulit nanti. Ya, jadi kalau kita punya makan baik-baik ya, insya Allah saya yakin banget gitu loh ya. Jadi kita nanti juga punya besan dan punya mantu, anaknya juga ya sama-samalah. Ya, sebab kalau udah biasa makan bersama, pasti nanti diundang ke calon mertua kan. Ya, jadi makan di depan calon mertua udah nggak kikuk lagi, udah biasa latihan makan sama mbok bapak. Nah, anak zaman sekarang kan kalau diundang makan sama calon mertua kemana? Yuk kita ke mall, ketemuan di mall, makan di restoran. Aduh, topel wes. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.